Langsung saja pada tugas yang kedua, yaitu potensi pendapatan basis mikro di Kabupaten Kolaka dengan dosen pengampu Pak Dr. Sujono SEMSI yang disusun oleh B1 B1 20 114 oleh Fardi Arifandi dan B1 B1 21022 ya B Aprilia. Nah, adapun sub pokok pembahasannya ada 4. Yang pertama yaitu definisi potensi pendapatan, yang kedua potensi pajak hotel Kolaka, yang ketiga potensi pajak restoran, yang keempat potensi pajak hiburan. Nah, langsung saja pada definisi potensi pendapatan basis mikro. Perhitungan potensi pendapatan basis mikro dilakukan dengan cara menghitung potensi pendapatan untuk masing-masing objek pendapatan. Potensi suatu penerima pajak dan retribusi secara umum dapat dihitung dengan mengalihkan tarif suatu pajak retribusi dengan basis pajak retribusi. Tarif pajak retribusi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan, sementara penentuan basis pajak perlu dilakukan perhitungan secara objektif. Sebab basis pajak atau retribusi ini akan mempengaruhi besarnya potensi pendapatan. Selanjutnya masuk pada potensi pajak Hotel Kolaka. Berikut adalah data dari salah satu hotel yang ada di Kolaka, yaitu Hotel Sultan Raja. Di sini ada 5 tipe kamar. Yang pertama superior junior dengan 15 kamar dengan tarif 500 ada 4 tipe tipe kamar. Yang pertama superior junior dengan jumlah 15 kamar dengan tarif yaitu sebesar 586.000. Sedangkan superior dengan jumlah kamar yaitu 23 dengan tarif sebesar 639.000. Selanjutnya Deluxe dengan jumlah kamar 45 dengan tarif kamar sebesar 766.000 dan Royal Deluxe sebesar 10 kamar dengan tarif kamar sebesar 1.118.000. Nah, sehingga total jumlah kamarnya semua yaitu sebanyak 93 kamar. Dengan tingkat hunian 46% dengan tarif pajak hotel sebesar 10%. Nah, selanjutnya rata-rata kamar di sini ada 3 situasi dan jumlah kamar yang terpakai. Jika situasi dalam keadaan ramai, jadi jumlah kamar yang terpakai itu sebanyak 76 kamar. Sedangkan kalau dalam situasi normal, jumlah kamar yang terpakai itu sebanyak 42 kamar dan kalau situasi sepi, jumlah kamar yang terpakai itu sebanyak 15%. Sehingga untuk menghitung rata-rata hunian kamar, kita bisa eh, membagi jumlah kamar, banyak jumlah kamar dan dibagi dengan situasi tersebut sehingga menghasilkan rata-rata hunian kamar sebesar 44. Selanjutnya untuk menghitung tarif rata-rata per kamar, eh, kita lihat dari jenis kamar, jumlah dan tarif kamar. Jenis kamar superior junior dengan jumlah kamar 15 kamar dengan tarif sebesar 586.000 dengan total 15 kamar menghasilkan sebanyak 8.790.000. Sedangkan dengan kamar superior dengan jumlah 23 kamar dengan tarif 639.000 per kamar dikali dengan banyaknya jumlah kamarnya yaitu sebanyak 14.697.000.
Sedangkan untuk jenis kamar deluxe dengan jumlah kamar sebanyak 45 kamar dengan tarif kamar sebesar 766.000 dengan banyak kamar 45 sehingga totalnya yaitu 34.470.000. Selanjutnya untuk jenis kamar kamar Royal Deluxe dengan jumlah kamar 10 kamar dengan tarif per kamar yaitu 1.118 dengan total kamar 10 yaitu menghasilkan sebanyak 11.180.000. Nah, untuk menentukan tarif rata-rata per kamar, kita perlu membagi jumlah hasil keseluruhan dari pendapatan eh, semua kamar dibagi dengan jumlah kamar yang tersedia sehingga menghasilkan 734.408 rupiah. Nah, selanjutnya untuk menghitung potensi pajak hotel yaitu rata-rata hunian dikali dengan tarif rata-rata dikali dengan 360 hari dikali dengan tarif pajak yaitu sama dengan 44 kamar dikali dengan tarif rata-rata yaitu sebesar 734.448 rupiah dikali dengan 10% tarif pajak yaitu menghasilkan 1.163.302.272 rupiah. Nah, berdasarkan basis mikro di atas, maka potensi pajak hotel adalah sebesar 1.302.272 rupiah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Baik, potensi pajak restoran. Potensi pajak restoran diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah pengunjung yang datang ke restoran dengan harga rata-rata makanan dan minuman yang dijual, jumlah hari dalam setahun, dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan rumus, potensi pajak restoran sama dengan jumlah pengunjung dikali harga makanan rata-rata dikali jumlah hari dikali tarif pajak Pemda. Data ini merupakan data dari salah satu warung atau restoran di Kolaka. Dengan klasifikasi tahun, harga rata-rata makanan dan minuman, jumlah pengunjung rata-rata per hari, potensi pajak restoran atau warung per tahun dalam rupiah. Di mana tahun 2020 terdapat harga rata-rata makanannya itu sebesar 30.000, jumlah pengunjung rata-rata per hari 10 orang, potensi pajak restoran atau warung per tahun yakni 10.800.000. Pada tahun 2021, harga rata-rata makanan dan minuman sebesar Rp35 dengan jumlah pengunjung rata-rata per hari 120 orang, maka potensi pajak restoran atau warung per tahun dalam rupiah sebanyak Rp151.200.000. Pada tahun 2022, harga rata-rata makanan dan minuman sebesar 38.000 dengan jumlah pengunjung rata-rata per hari 110 orang dengan potensi pajak restoran atau warung per tahun dalam rupiah sebanyak 150.480.000.
Jadi, potensi pajak restoran atau warung dari tahun 2020 sampai 2022 yaitu 10.800.000, 151.200.000, dan 150.480.000. Kemudian untuk potensi pajak hiburan. Jenis hiburan yang bisa dipungut pajak antara lain bioskop, pertunjukan konser musik, dan sebagainya. Berdasarkan Perda Kolaka tentang pajak hiburan, yakni sebesar 15%. Dengan rumus, potensi pajak hiburan sama dengan rata-rata omset dikali tarif pajak hiburan. Adapun data ini berasal dari salah satu bioskop di Kolaka. Dengan klasifikasi hari, jumlah pengunjung, harga tiket, jumlah harga, rata-rata omset per tahun, potensi pajak hiburan. Pada hari Senin sampai Kamis, jumlah pengunjung di bioskop sebesar 110 orang dengan harga tiket per orang sebesar 30.000. Maka jumlah harga sebesar 3.300.000. Pada hari Jumat, jumlah pengunjung sebesar 45 orang dengan harga tiket 35.000 per orang. Maka jumlah harga sebesar 1.575.000. Pada hari Sabtu dan Minggu, jumlah pengunjung sebanyak 120 orang dengan harga tiket 45.000 per orang. Maka jumlah harga sebesar 5.400.000. Total jumlah pengunjung sebanyak 135 orang dengan jumlah harga 10.275.000. Maka rata-rata omset per tahun hitung dengan cara menghitung rata-rata omset per hari. Rata-rata omset per hari dihitung dengan cara membagi omset eh, 1 minggu atau 7 hari dengan omsetnya, yakni 10.275.000, menghasilkan 1.467.857 rupiah per hari. Untuk mendapatkan rata-rata omset per tahun, maka dikalikan dengan 360 hari. Dengan hasilnya 528.428.520 rupiah per tahun. Potensi pajak hiburan yang didapat oleh Pemda Kolaka yakni dengan memasukkan rumus potensi pajak hiburan sama dengan rata-rata omset dikali tarif pajak hiburan sama dengan 528.428.520 rupiah dikali tarif pajak hiburan sebesar 15%. Maka potensi pajak hiburan per tahun sebesar 79.264.278 rupiah. Selanjutnya potensi pajak parkir. Terdapat dua jenis pungutan parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar jalan yang dikelola oleh seorang pribadi maupun badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha utama, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Sementara itu, retribusi parkir merupakan pungutan yang dilakukan atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah daerah. Berikut data pajak parkir di pusat perbelanjaan swalayan Kolaka dengan keterangan tarif parkir kendaraan bermotor
dari 0 sampai dengan 1 jam pertama dengan kategori mobil dan sepeda motor, di mana jumlah harga per mobil sebesar 5.000 dan sepeda motor sebesar 2.000. Rata-rata lama parkir mobil dan motor, yakni mobil selama 1 jam dan motor rata-rata selama 45 menit. Dengan daya tampung tempat parkir mobil sebanyak 30 unit dan sepeda motor sebanyak 150 unit. Sedangkan jam buka swalayan dari pukul 9.00 sampai 21.00 atau sama dengan 12 jam. Rata-rata pendapatan parkir per hari dengan klasifikasi situasi kendaraan, jumlah dalam kurun N, tarif dalam kurun T, pendapatan parkir, dan keterangan. Situasi ramai, kendaraan mobil sebanyak 23 unit dan sepeda motor sebanyak 120 unit. Dengan tarif harga per unit mobil sebanyak 5.000 dan sepeda motor 2.000. Maka pendapatan parkir yang dikalikan dari 5.000 kali 23 sebanyak 115.000 dan sepeda motor dari 2.000 dikali 120 maka hasilnya 240.000. Dalam situasi normal, kendaraan mobil dan motor itu sebesar 15 unit untuk mobil dan 60 unit untuk motor. Dengan tarif pajak yang sama 5.000 dan 2.000. Menghasilkan 5.000 dikali 15 maka menghasilkan pendapatan parkir sebanyak 75.000 dan sepeda motor 2.000 dikali 60 maka pendapatan parkir sebanyak 180.000. Dalam situasi sepi, kendaraan mobil dan motor dengan jumlah unit itu sebanyak 8 unit mobil dan 35 unit motor dengan tarif yang sama 5.000 dan 2.000. Maka pendapatan parkir yang dikalikan sebanyak 5.000 dikali 8 untuk unit mobil menghasilkan 40.000 dan sepeda motor sebanyak 70.000. Maka jumlah pendapatan parkir yaitu 720.000. Keterangan rata-rata pendapatan sama dengan pendapatan dibagi situasi, di mana 720.000 dibagi 3 situasi sama dengan 240.000. Selanjutnya, potensi pajak parkir sama dengan rata-rata pendapatan parkir dikali 360 hari dikali tarif pajak parkir. Sama dengan 240.000 dikali 360 dikali 20%. Sama dengan 17.280.000. Potensi retribusi pasar. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai bayaran atas penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan kios, los, atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Rumus dasar perhitungan potensi retribusi umum yakni dalam kurun jumlah kios dikali TR tutup kurun ditambah jumlah los dikali tarif retribusi atau TR ditambah jumlah eh, dagang kaki lima dikali tarif retribusi dikali aktivitas pasar dalam sebulan dikali 12 bulan dalam setahun. Berdasarkan Perda Kolaka nomor 4 tahun 2011, tarif retribusi kios atau toko sebesar 3.000, sedangkan tarif retribusi los sebesar 2.000. Dan tarif pedagang kaki lima sebesar 2.500. Dengan jumlah individu UMKM
sebanyak 738 orang yang terdiri dari 168 kios, 330 kios, dan 240 pedagang kaki lima. Maka data-data tersebut dimasukkan ke dalam rumus, di mana 168 dikali 3.000 ditambah 330 dikali 2.000 ditambah 240 ditambah 2.500 dikali 30 dikali 12 menghasilkan 504.000 ditambah 660.000 ditambah 600.000 dikali 360 hari menghasilkan 1.764.000 dikali 360 hari menghasilkan potensi retribusi pasar sebesar 635.040.000 rupiah. Retribusi parkir. Retribusi parkir dikenakan atas jasa penggunaan tepi jalan yang merupakan fasilitas milik pemerintah daerah dengan keterangan tarif kendaraan bermotor dari 0 sampai 1 jam pertama dan unit mobil dan sepeda motor. Tarif per mobil sebesar 5.000 dan tarif sepeda motor sebesar 2.000. Rata-rata lama parkir untuk mobil selama 1 jam dan sepeda motor selama 45 menit, di mana daya tampung tempat parkir yaitu mobil sebesar 30 unit dan sepeda motor 150 unit. Jam buka pasar dari pukul 6 sampai 18.00 atau selama 12 jam. Rata-rata jumlah kendaraan parkir, di mana klasifikasinya situasi kendaraan jumlah N, tarif, rata-rata parkir mobil per hari, rata-rata parkir sepeda motor per hari. Di mana situasi ramai, jumlah kendaraan mobil itu sebesar 45 dan sepeda motor 243. Dengan tarif per unit untuk mobil 5.000 dan sepeda motor 2.000. Di mana sedangkan situasi normal untuk kendaraan mobil sebesar 20 unit dan sepeda motor sebesar 122 unit dengan tarif yang sama 5.000 untuk mobil dan 2.000 untuk sepeda motor. Dalam situasi sepi, jumlah kendaraan untuk mobil sebanyak 15 unit dan sepeda motor 64 unit dengan tarif yang sama 5.000 untuk mobil dan 2.000 untuk sepeda motor. Selanjutnya, menghitung rata-rata parkir mobil per hari. Rata-rata parkir mobil sama dengan mobil parkir dibagi situasi. 45 ditambah 20 ditambah 15 dibagi 3 sama dengan 80 dibagi 3 sama dengan 26,6. Rata-rata parkir sepeda motor per hari. Rata-rata parkir sepeda motor sama dengan sepeda motor dibagi situasi. Sama dengan 243 tambah 122 tambah 64 dibagi 3. Sama dengan 429 dibagi 3 sama dengan 143. Nah, potensi retribusi parkir sama dalam kurung rata-rata mobil dikali tarif retribusi ditambah rata-rata sepeda motor dikali tarif retribusi kali 360 hari, di mana 26,6 dikali 5.000 untuk mobil dan ditambah 143 dikali 2.000 untuk motor dikali 360 hari. Maka hasilnya 133.000 ditambah 286.000 dikali 360 hari. Maka total hasilnya 48.166.000 untuk potensi retribusi parkir.
Terima kasih. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.